course. I'd be delighted to help you plan your trip from Jakarta to Bali. Menurut gue sih ini keren parah, bro. Gue pasti yakin sih, ketika lu semua ngelihat desain sebuah handphone yang kayak gini, bagian belakang sama bagian depannya, lu semua pasti bakal mikir nih, bahwa handphone ini pasti harganya 4-5 jutaan. Tapi enggak, bray. Ternyata handphone ini dibanderol cuma dengan harga 2 jutaan aja. Dan yang lebih di luar nurul nih, bro, ternyata handphone ini sudah pakai panel AMOLED Curve 60Hz, yang biasanya kita temuin nih di handphone dengan range harga ya 4-5 jutaan, brother. Tapi pertanyaannya, apakah desain yang cantik ini hanya untuk menutupi kekurangan dari handphone ini, bro? Gak usah lama-lama, lu harus banget nonton video ini sampai habis, brother. Tapi sebelum kita kulik nih, gue mau ngasih tau dulu isi dari paket penjualannya, guys. Soalnya ini chargernya nggak termasuk dalam paket penjualannya ya. Tapi slow karena itel ini ngegantiin dengan ngasih earphone ya di dalam paket penjualannya, bro. Tapi tenang aja, brother, karena nih itel bakal ngasih free charger untuk 15.000 pembeli pertama. Kemudian Doski bakal ngasih free screen protector untuk 10.000 pembeli pertama, brother. Dan yang paling menarik, lo bakal dapat gift tambahan. Kayak misalkan smartwatch, wireless earphone, atau juga powerbank buat 600 pembeli pertama, bro. Dan buat kalian nih yang mau ngetakis itel S23 Plus ini, langsung aja guys ke Tokopedia. Sebelum Goib dan kehabisan nih, karena lagi ada proteksi gadget sampai 12 bulan loh. By the way, ada beberapa unique selling point ya yang dibawa sama itel S23 Plus ini. Misalkan nih, kayak bagian layar, yang mana Doski ini udah pakai panel AMOLED 3D curve screen, brother, luasnya 6,78 inci, dengan screen to body ratio-nya ini sampai 93%. Untuk resolusinya juga udah Full HD+, ditambah lagi sama refresh rate yang udah 60Hz. Nah, lu kebayang nggak sih? AMOLED curve 2 jutaan, brother. Kalau sekedar AMOLED doang mah, ini emang banyak ya. Tapi ini layarnya melengkung, guys. Jujur sih, ini gue suka banget sama layar AMOLED lengkung kayak gini, bro. Soalnya kelihatan kayak handphone mahal gitu loh, bro. Tapi ini bukan cuma masalah panel layarnya aja, bro. Ada hal lain yang menurut gue layarnya ini cukup oke banget dan bukan sekedar gimmick. Karena Doski ini layar udah pakai Corning Gorilla Glass 5, brother. Yang mana, ataupun artinya ketika ini kita gores-goreskan koinnya ini ke layarnya, dia ini nggak lecet, brother. Atau kalau misalkan lo naruh handphone ini di dalam saku, kena kunci, it doesn't matter, bro. Selain itu, hal menarik lain nih yang masih ada di layarnya tuh masalah color gamutnya yang luas, guys. itel ngeklaim kalau color gamutnya ini bisa sampai 99% DCI-P3. Tapi sejujurnya nih ya, gue nggak bisa ngebuktiin berapa persen aktualnya nih, guys. Tapi kalau misalkan dilihat waktu kita muterin video yang full color kayak gini, layarnya tuh masih bisa ngasih akurasi warna yang tepat loh menurut gue. Lagi juga lu nggak pengen kan nonton film tapi warna yang dihasilin malah pucat, guys. Oh ya, itel S23 Plus juga udah support always on display ya, guys. Salah satu fitur menarik yang nggak ada di handphone lain di kelas 2 jutaan nih, bro. Tapi sayangnya ini cuma bertahan 10-15 detik aja. Harusnya kan bisa terus hidup ya, bro. Namanya juga always gitu. Lanjut kita pindah ke bagian desain, dan ada perbedaan desain nih antara S23 Plus yang ini nih sama S23 yang biasa, guys. Yang mana di bagian kamera belakangnya ini untuk itel S23 Plus, Doski ini udah pakai desain boba ala-ala iPhone, bro. Sekarang sih udah banyak ya brand-brand lain yang pakai desain boba iPhone kayak gitu, bro. Untuk LED flashnya pun ini ada di dalam modul kameranya, guys. Jadi sebenarnya ini ada dua kamera ya, bro. Sementara material body ini terbuat dari polikarbonat ya. Cuman ini gue cukup seneng banget sih. Karena feels-nya tuh halus pisan, bro, waktu dipegang. Kalau dipegang bodinya juga cukup proporsional ya. Nggak terlalu gede dan nggak terlalu kecil juga. Masih cukup lah buat masukin ke kantong celana gitu, bro. Dan nggak kelihatan terlalu nonjol gitu di celana. Kalau misalnya lo semua tahu nih, ada teknik yang namanya ATM, amati, tiru, modifikasi, dan itulah yang dilakukan sama pihak itel untuk mendapatkan kesan mewah dan juga mahal di handphone ini. Menurut gua, itel cukup berhasil, brother. Tapi ini ada beberapa part yang gue agak kurang serak gitu ya terkait modul kameranya. Karena kalau kita lihat ini gede banget, bro. Dan kalau misalkan tangan gue taruh di sini, banyak banget ninggalin bekas sidik jari. Dan bahkan ini handphone baru gue pakai 2 hari, tapi mulai ada goresan-goresan kecil dan halus gitu loh, bro. But overall menurut gue sih desainnya ini oke banget. Mirip lah sama Vivo flagshipnya gitu ya, Samsung flagshipnya. Dari kameranya aja mirip iPhone, bro. Nah, dari namanya aja, kalau lu perhatiin, ini mirip Samsung S23 Plus. Tapi harganya 2 jutaan, brother. Ini yang gokil parah. Nah, apakah performanya semenarik desain dan juga layarnya, brother? Ini nih yang harus banget kita uji, bro. Nah, kalau kita lihat dari chipsetnya nih, itel S23 Plus ini hanya menggunakan Unisoc T616. Tapi secara performa, guys, chipset ini lebih tinggi loh dibandingkan dengan MediaTek Helio G80. Data ini gue lihat ya di versus.com nih ataupun Nano Review,
Mereka tuh menilai Unisoc T616 ini sedikit lebih tinggi ya ketimbang MediaTek Helio G80 guys. Dan chipset ini pun juga dipakai smartphone dari brand lain guys. Let's say Realme C35, cuma bedanya Doi ini nggak pakai RAM 8GB. Ini jadi kelebihan si Itel S23 Plus loh menurut gua. Karena udah pakai RAM 8GB dengan internal storage yang gede nih guys, 256GB. Bahkan kalau misalkan lu ngerasa RAM-nya ini kurang guys, bisa banget kok di-extend 8GB lagi. Jadi total RAM-nya itu adalah 16GB. Ya walaupun begitu, gue pribadi juga ngetes performanya nih ya, pakai Antutu Benchmark versi 10. Selama 3 kali pengujian nih secara berturut-turut guys, gue bisa dapetin skor yang stabil banget. Di sekitaran 300 ribuan poin bro. Untuk smartphone entry level ini gue rasa skor yang masih cukup bagus lah. Dan gak sampai di situ aja brother, gue juga ngetes nih pakai PC Mark ya. Dan ternyata hasilnya pun sekitaran 7.885 poin bro. Terus gue juga cobain Itel S23 Plus ini nih buat ngedit video di CapCut pakai video Full HD ya 1080 pixel dengan durasi 2 menit nih guys. Dan gue pun gak nemuin adanya kendala ya selama gue ngedit pakai Itel S23 Plus ini bro. Gak lemot dan masih bisa nampilin playback tanpa patah-patah. Untuk hasil ekspornya juga cukup cepet ya guys, sekitar 2 menit 22 detikan lah. Artinya nih, kalau kalian mau ngedit konten sosial media gitu, pakai smartphone ini, gue rasa sih masih oke banget ya. Selain itu brody, gue juga penasaran nih kalau dipakai buat main game, apakah handphone 2 jutaan ini bisa ngasih performa yang bagus gitu. Makanya nih, gue coba ngetes game di Itel S23 Plus ini dengan 2 game kali ya. Kita bakal main PUBG Mobile dan juga Mobile Legends bro. Selama gue main Mobile Legends ya di Itel S23 Plus ini sih masih lancar banget ya bro. Nggak ada masalah nih buat main game ini. Untuk settingan grafisnya bisa kebuka di high ya, dengan settingan frame rate high juga nih. Dan selama gue main pun, ini FPS-nya stabil loh, di kisaran 40 FPS bro. Sedangkan buat main PUBG Mobile ini masih cukup nyaman banget buat dimainin. Tapi ketika udah 3-4 game gitu bro, gue tuh ngerasa kayak agak panas gitu loh. Mulai timbul nih sedikit frame drop juga. Cuma nggak terlalu ganggu banget sih. Untuk settingan grafisnya nih ya, dia bisa di Smooth Ultra brother, sampai ke HD High. Dan seperti kebanyakan handphone 2 jutaan pada umumnya guys, kalau sensor gyroscope-nya ini masih software ya, jadi agak delay dipakainya. Ya gue rasa ini wajar aja sih. Nah kalau buat pemakaian sehari-hari nih, kayak misalkan buat sosial media, ataupun ngerjain tugas di Google Suite, Itel S23 Plus ini juga masih nyaman banget kok, beneran deh bro. Lo mau buka aplikasi banyak sekaligus pun ini masih berjalan dengan baik kok bro. Ya walaupun tetap harus gue akuin sih brother, kalau back covernya ini memang panas ya, apalagi ketika lo ngebuka banyak aplikasi sekaligus. Tapi gue rasa ini sesuatu hal yang wajar gak sih bro? Kalau ada performa, pasti akan ada konsekuensinya juga. Dan mata lo nih harus melek lagi bro, kalau harga handphone ini nggak sampai 2,5 juta rupiah. Nah mungkin ini gue sekadar saran aja untuk pihak Itel, mungkin kedepannya lo bisa bikin yang versi 5G gitu, mungkin bisa pakai Dimensity 700 atau Snapdragon 695 5G brother, dan itu ngebikin lebih hemat baterai nggak sih bro, performanya lebih kenceng, dan yang pasti nggak bikin panas gitu. Dan ada hal lain nih yang cukup menarik banget di Itel S23 Plus ini guys, yaitu kameranya bro. Resolusinya udah 50 megapiksel ya, dan ada depth kamera 2 megapiksel nih yang dibilang sebagai bonus menurut gua. Sedangkan buat kamera depannya ini juga cukup naik kelas drastis banget, jadi 32 megapiksel bro. Padahal di Itel S23 sebelumnya itu cuma 8 megapiksel aja bro. Kalau untuk bagian videonya bisa ngerekam video di mode 1080 pixel 30 fps nih untuk kamera depan dan juga belakangnya. Selain itu brother, Itel S23 Plus ini juga udah support fitur Ultra Steady Video bro untuk kamera depan dan juga kamera belakangnya. Gue sih suka banget ya brother, akhirnya nih handphone di bawah 2,5 juta punya fitur Ultra Steady Video loh. Selain itu guys, hal menarik lain nih yang ada di kamera Itel S23 Plus ini adalah Super Night Mode-nya. Awalnya ini gue juga kaget loh. Hah? Ini ada Super Night Mode bro? Masa iya fitur kameranya tuh banyak banget kayak gini? Udahlah tadi dikasih Ultra Steady Video dan masih juga nih dikasih Super Night Mode ya kan? Ya walaupun untuk hasilnya ini masih so-so aja sih. Kalau tempatnya tuh agak gelap, ini masih kelihatan noise di warna hitamnya ya bro. Jadi kurang kayak pekat gitu loh. Kalau kita lihat untuk warna lain sih dan detailnya ini udah cukup oke ya. Ya ini kita nggak bisa komplain lagi. Toh memang harganya ini cuma 2 jutaan bro. Baiklah, untuk menghilangkan rasa penasaran, buat kalian semua nih bakal gue kasih hasil foto selengkapnya di scene berikut ini guys. Tapi ini beneran banget ya guys, gue cukup puas kok sama hasil foto dan juga videonya. Apalagi mengingat handphone ini harganya tuh lagi dan lagi 2 jutaan doang brother.
menurut gue ini udah ready to post ya buat kalian lempar ke sosial media kalian gitu. Dan yang oke-nya lagi, ternyata Doski ini punya beberapa fitur yang akan memudahkan lo ketika lo make handphone ini bro. Misalkan nih, udah ada fitur NFC yang akan ngasih kemudahan lo semua nih buat top up uang elektronik ataupun e-money. Karena sekarang kan apa-apa tuh butuh e-money guys. Parkir lah, angkot, tol, ya semua dah butuh e-money. Terus ada juga nih dynamic bar yang berfungsi buat nampilin notifikasi ya, kayak misalkan status baterai, panggilan masuk, reminder, dan status pengisian baterai bro. Tapi sayangnya nih ya, pada saat video ini kita bikin guys, fitur ini tuh belum bisa dipakai. Tapi slow karena Oktober ini bakal dapet update-annya brother. Nah ada lagi nih salah satu fitur menarik yang menurut gua gak pernah ada bahkan di handphone 2 jutaan, yaitu fitur AI Chat GPT. Bayangin brother, sebuah fitur AI Chat GPT ada di handphone kelas 2 jutaan. Nah ini katanya kalau misalkan lu ngomong Hi Ivana, dia tuh bakal ngelakuin hal-hal yang lu butuhin. Kayak contohnya nih, gue pengen coba buat bikin itinerary ya buat Jakarta to Bali, kira-kira dia bakal ngasih tau gue atau enggak. Ini kita tes. Halo. I'm glad to hear you. My heart beats every time I hear you. Please make a travel itinerary from Jakarta to Bali for me. Of course, I'd be delighted to help you plan your trip from Jakarta to Bali. Here's a suggested travel itinerary. Day 1, arrival in Jakarta. Arrive at Soekarno-Hatta International Airport. Ini volumenya gue turunin ya bro. Jadi pronunciation lu tuh harus jelas banget untuk pengen apa yang lu tahu gitu dari si Ivana ini brother. Menurut gue sih ini keren parah bro. Jadi kesimpulannya ini brother, ini berdasarkan opini gue sih ya. Terlepas nanti lu setuju atau tidak. Tapi kalau misalnya kita lihat dari segi layar, Doski ini memang punya inovasi yang cukup oke banget menurut gue. Bahkan si Itel S2 3 Plus ini membuat sebuah gebrakan dan juga sejarah baru dengan mengeluarkan handphone 2 jutaan tapi punya layar melengkung yang kece dan keren kayak gini brother. Terus kalau kita lihat dari segi performa dan juga kameranya, sebenarnya ini sawang sinawang ya, ada kelebihan dan juga kekurangan. Kalau memang lu mencari sebuah handphone yang untuk kebutuhan sosial media, buat nonton, main game yang gak terlalu berat kayak Mobile Legends, gue rasa Itel S2 3 Plus ini masih cukup mengangkat. Kalau kita lihat dari segi kamera juga, ini Doski punya fitur yang cukup oke, ada Ultra Steady Video, dan ada Super Night Mode-nya juga, brother, yang hasilnya nggak kalah kece dan nggak kalah oke. Tapi kekurangannya, seperti yang gue bilang tadi, back covernya ini sometimes suka panas gitu loh brother, dan kameranya ini nggak punya fitur ultra wide. Nah kenapa ya kalau misalnya kita perhatiin si Transsion Holding itu selalu ngeluarin handphone yang jarang gitu ada fitur ultra wide brother. Terus pertanyaannya adalah apakah handphone ini worth it untuk kalian takis guys? Jawaban dari gue adalah worth it banget. Terutama buat lo semua yang nyari handphone untuk kebutuhan entertain gitu ya brother. Tapi kalau misalkan lo nyari handphone buat kebutuhan gaming sama game-game yang kompetitif, ya handphone ini gak cocok brother. Karena harganya lagi kita balik lagi nih, cuman 2 jutaan aja gitu. Sekian dari Bewok nih informasinya soal Itel S2 3 Plus ini. Gua pamit. Assalamualaikum brother.